Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Sadaqallahu nganti mama ba'du. Sobat ngaji yang berbahagia dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tak lupa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini sobat ngaji bisa bermuwajahah, bertemu, bertatap muka dengan kami, dengan saya dalam acara sobat ngaji bersama. Saudaraku sobat ngaji yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Ya marhaban ya Ramadan. Ya Syahrul Mubarak adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang bertabur dengan segala macam pahala yang ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kita alhamdulillah masih dipertemukan dengan bulan yang penuh barokah, penuh dengan pengampunan dan segala macam di antara bulan-bulan yang lain. Para limus salaf mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Para salaf, kaum salaf menyatakan dia bekerja 1 tahun 12 bulan, untuk yang 11 bulan adalah untuk menyimpan ataupun menabung, dan yang 1 bulan digunakan untuk beramal dan beribadah. Jadi alangkah baiknya apabila kita tidak bisa meniru mereka para salaf-salaf itu sendiri. Minimal kita mendekati daripada orang-orang yang begitu baik terhadap perhatiannya terhadap agama. Saudaraku sahabat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami, saya atas nama daripada takmir untuk menyampaikan salam pertemuan selamat datang bulan Ramadan kepada semuanya saja. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan kali ini dengan semaksimal mungkin, karena kita tidak tahu Ramadan yang akan datang kita akan berjumpa lagi atau tidak. Tapi minimal kita manfaatkan Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir yang kita temui pada bulan ini. Untuk itu maksimalkan semua daripada amalan-amalan kita, baik tadarus kita, amalan kita, infak kita, sedekah kita harus lebih beda dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Inilah bukti nyata daripada kita menghormati bulan Ramadan ini yang kita cintai ini. Saudaraku yang saya hormati, saudara sobat ngaji yang saya hormati, untuk itu memang sudah berulang kali kita sampaikan, kita sudah tahu apa itu puasa, apa itu siam. Tapi kali ini saya akan menyampaikan salah satu hal yang mungkin kita anggap sepele. Karena apa? Saya anggap sepele karena sudah berulang kali kita dengar, sudah berulang kali kita temui, dan sudah berulang kali disampaikan oleh para daripada ustadz-ustadz kita.
Tapi tidak ada salahnya pada malam hari ini saya akan menyampaikan yang mungkin dianggap tidak penting itu, yaitu antara lain adalah tentang syarat dan rukunnya puasa. Karena dengan syarat dan rukunnya puasa itulah kita akan bisa mendapatkan manfaat daripada puasa kita. Kita akan bisa memetik hikmah dan hasil dari puasa kita. Jangan sampai daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara kita yang berpuasa tapi hanya mendapatkan haus dan dahaga, lapar dan dahaga. Itu jangan sampai terulang pada kita ini. Untuk itu, apa yang perlu disiapkan dalam menghadapi puasa itu sendiri, yaitu kita harus lebih mempelajari daripada fikih puasa. Di antaranya yaitu tentang syarat rukunnya puasa. Sobat ngaji yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah syarat daripada puasa itu? Syarat daripada puasa itu adalah sesuatu hal yang harus dilengkapi atau dilaksanakan atau dipunyai oleh seorang yang mau berpuasa. Siapa orang yang berpuasa? Dalam Al-Qur'an dalam ayat Surat Al-Baqarah ayat 183 adalah ya ayyuhalladzina amanu. Seruannya adalah kepada orang-orang yang beriman. Ya, adalah kepada orang yang beriman. Orang yang beriman setelah percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk menjadi Islam. Inilah urutannya. Jadi syarat yang pertama adalah orang Islam. Syarat puasa yang pertama adalah Islam. Kalau Islam pasti sudah iman, pasti ya. Jadi urutannya adalah iman, Islam, urutannya seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah Islam pasti punya iman di dalam hatinya. Tidak mungkin orang yang Islam belum punya iman, karena urutannya adalah harus iman dulu, percaya dulu, tahu dulu, meyakini dulu, baru masuk terhadap agamanya. Ini yang diperlukan tadi. Yang pertama adalah Islam, ya. Jadi orang yang pertama diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang mengaku Islam. Lalu bagaimana posisinya orang yang Islam tadi tidak berpuasa? Maka dia mendapatkan daripada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, itu dosa. Karena syarat daripada orang yang Islam itu adalah puasa. Syarat puasa adalah orang yang mengaku sudah Islam. Apabila belum mengaku Islam, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Dan dia tidak termasuk dari golongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, jadi secara kerasnya seperti itu. Lalu bagaimana perbuatan orang yang berpuasa, orang yang Islam itu? Apabila tidak melaksanakan puasa adalah dosa. Kemudian bagaimana? Misalkan ada di antara kita yang bukan Islam tapi melaksanakan puasa, maka jangan kita bersorak-sorai dengan hal itu. Jangan sampai mengatakan lebih baik udu Islam tapi apik, lebih baik udu Islam tapi perbuatannya apik, langkahnya nyata, infaknya banyak, ya, banyak menolong orang, ya. Itu enggak seperti itu. Justru yang pertama adalah Islam dulu. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang tanpa didasari dengan punya agama Islam, maka akan mubadir di dunia dan akhirat nanti. Tidak ada balasan apapun yang nanti akan diterima daripada orang itu. Masih mending daripada orang yang sudah Islam tapi sedikit perbuatan baiknya, walaupun di sana sini masih ada kekurangan. Masih ada pertimbangan amal yang nantinya waktu nanti di alam yaumil mizan ada pertimbangan antara baik dan buruk. Dalam arti kata, bukannya saya mendukung orang yang Islam tapi tidak baik perbuatannya, itu tidak betul. Yang baik seorang Islam ya harus sesuai dengan karakter Islam. Jadi jangan sampai kalah daripada orang yang bukan Islam tapi mempunyai watak Islam. Makanya orang yang sudah Islam harus lebih membuktikan dirinya, jati dirinya adalah Islam adalah seperti ini loh Islam.
Saudaraku, sobat ngaji yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Jadi syaratnya adalah sehat. Nah, misalkan tidak sehat, berarti tidak wajibkah dia berpuasa? Tergantung daripada posisinya, sakitnya. Kalau memang sakit menaun, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan puasa. Tapi adanya adalah membayar fidyah. Itu ya. Jadi apabila posisinya sakitnya tidak menaun, maka harus mengganti puasa yang ditinggalkan setelah sembuh dari sakit. Ini posisi dikatakan posisi harus sehat. Kemudian selanjutnya adalah musafir. Apakah seorang musafir diwajibkan untuk berpuasa? Seorang musafir boleh tidak berpuasa atau meninggalkan puasa, tapi harus mengganti di hari lain selain bulan Ramadan. Ini untuk musafir. Kemudian ada kalanya ada yang mengatakan, lah musafir jalan misalkan sampai ke Semarang saja, kok sudah mutus puasa, masih mending aku. Nah, mending saya musafir tapi puasa. Lebih baik mana di antara itu keduanya? Sebenarnya semuanya adalah baik kedua-duanya. Karena seorang musafir pun ada diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya untuk bisa tidak berpuasa dalam musafir itu. Dan orang yang bermusafir dan tetap melaksanakan puasa, tetap nilainya sama, karena juga ada ayat dan hadis yang menyebutkan membolehkannya. Boleh seorang musafir berpuasa sampai selesai, dan boleh juga seorang musafir yang tidak berpuasa dan mengganti di hari lain. Rekan-rekan sobat ngaji yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada manfaat syarat daripada puasa. Kemudian selanjutnya adalah orang yang orang yang mabuk atau orang yang pingsan. Bagaimana kedudukan orang yang pingsan? Banyak daripada ulama yang mengatakan tergantung pingsannya itu sendiri. Yang penting kalau dari awal sudah ada niat untuk puasa, kemudian setelah niat puasa kemudian pingsannya tidak lebih sedikit daripada setengah hari puasa, maka boleh dilanjutkan. Tapi apabila posisi puasa sudah niat dari awal, yaitu dari fajar sidik sampai terbenam matahari belum juga sadar, maka diharuskan mengganti puasa di hari lain. Ini diantara daripada syarat puasa yang kita ketahui untuk kita manfaatkan dan untuk kita amalkan bersama-sama apa yang kita dapatkan. Itu diantara daripada syarat puasa. Kemudian mengingat waktu ya, kalau dapat ngaji. Kemudian selanjutnya adalah apa rukun puasa? Rukun puasa yang pertama adalah niat puasa. Di antara rukun puasa yang pertama adalah niat. Karena apa? Niat adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan seorang yang mau melaksanakan puasa Ramadan. Kapan niat itu dilaksanakan? Dari pertama terbenam matahari sampai fajar. Jadi niat itu dilaksanakan dari terbenam matahari kita buka sampai kita sahur. Ya, jadi setelah sahur tidak ada niat baginya. Karena niat puasa Ramadan cuma dilaksanakan pada terbenam matahari fajar sidik sampai terbenam matahari sampai fajar sidik. Itu niat puasa Ramadan. Tidak boleh dilaksanakan mendadak kecuali niat puasa sunnah. Lain dengan puasa sunnah. Puasa sunnah niat bisa dilaksanakan kapan saja.
tidak terbentur waktu, jam 10 siang, jam 11 siang, ataukah jam 12 siang, kok dari pagi belum makan, belum minum air ataupun apapun, belum ada yang masuk dalam tenggorokan kita, kok jam 11 lah diniati puasa. Boleh. Nah, bagaimana niat puasa itu sendiri? Banyak daripada ahli tafsir mengatakan niat itu adalah gerakan dan getaran hati kita. Jadi getaran hati kita adalah merupakan niat daripada kelentek hati kita. Misalkan niat arep jamaah subuh, secara tidak langsung pasti dari rumah sudah berwudu, bangun berwudu, secara tidak langsung sampai masjid pasti insya Allah mau melaksanakan subuh. Ini niat, karena niat itu tidak mesti harus diikrarkan atau diucapkan, kecuali daripada niat haji, Pak, sahabat ngaji. Kalau niat haji itu memang harus dilafadzkan, harus diucapkan, tidak boleh dalam hati tok, tapi harus disampaikan dan harus keluar. Allahumma hajan wa ngumrotan, Allahumma hajan wal ngumrotan. Aku niat haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diucapkan. Ini bedanya antara niat yang secara sir dan niat yang kita lafadzkan. Rekan-rekan sobat ngaji yang saya muliakan dan semoga berbahagia selalu, ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu syarat yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan kita batal puasa. Antaranya apa? Antaranya yaitu kita dilarang memasukkan suatu makanan dari lubang kita, yaitu mulut, dan bagi yang sudah punya istri tidak boleh berhubungan istri. Kapan waktunya? Ya dari pertama fajar sidik sampai terbenam matahari. Dari segala sesuatu, ya, yang masuk dalam mulut kita, ya, dan segala sesuatu yang di kita dilarang, yaitu melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah punya istri. Itu tidak boleh. Apapun alasannya, tidak ada dalil yang membenarkan untuk membolehkan itu. Karena puasa adalah salah satu daripada ibadah yang merupakan pengawasan malaikat pada diri kita sendiri. Puasa dan tidak puasanya kita, cuman yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu amalannya, pahalanya Allah langsung yang akan memberikan kepada kita semuanya. Maka kita harus berhati-hati dan harus selalu seleksi dalam segala perbuatan kita, baik amalan kita, sesuatu ucapan kita, yang justru yang bisa menyebabkan puasa kita menjadi rusak dan batal adalah dari perbuatan-perbuatan kita. Secara tidak sengaja kita dilarang untuk bohong, dilarang untuk gerundengi, dilarang untuk apa namanya itu, nah ya pokoknya perbuatan-perbuatan yang ngandani jeleknya orang lain, ya, itu tidak boleh walaupun itu nyata, ya, perbuatan yang nyata kita omongkan memang dilakukan, tapi apabila yang mendengar, yang bersangkutan dengar dan marah atau jengkel, itulah yang namanya menggibah, yaitu kita dilarang untuk menggibah, ya. Jadi menggibah itu adalah perbuatan kita ngomong jelekan orang lain, dia memang melakukannya, tapi apabila dia mendengar pasti jengek, marah, maka itu yang tidak boleh termasuk. Walaupun itu betul, apalagi apabila tidak betul. Apabila tidak betul, namanya kita adalah memfitnah. Ini akan lebih berat daripada resiko kita. Di antaranya adalah salah satu yang merusak puasa kita secara tidak sadar. Untuk itu mari kepada rekan-rekan sobat ngaji, mari kita kumpul-kumpul, jangan sampai kita membicarakan kejelekan orang lain, ya. Kita lebih baik bermusyawarah untuk mencapai daripada berembuk untuk memajukan daripada pengajian kita atau pengajian kita, taklim kita dan sebagainya, untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat dan sekeliling kita.
Karena orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saudara ngaji yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya sobat ngaji ya. Silahkan untuk bisa memberikan masukan kepada kita semuanya untuk langkah baiknya bagi kita semua untuk bisa bersama-sama menimba ilmu dalam Ramadan ini. Karena Ramadan adalah satu bulan madrasah kita, pendidikan kita untuk mengamalkan dan melaksanakan daripada ibadah-ibadah yang terbaik bagi kita. Kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita Ramadan ini sama dengan bukan Ramadan. Kita harus memberikan warna tersendiri. Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh taburan dengan pahala. Apabila kita tidak mendapatkannya, maka kita termasuk orang-orang yang rugi dan akan menyesal selamanya. Begitu saudara ngaji yang bisa saya sampaikan, moga bermanfaat. Mari pengajian pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanallah ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.